Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejatinya bulan Ramadan bisa menjadi wasilah bagi setiap muslim untuk mendapatkan keberuntungan dengan meningkatkan berbagai aktivitas ibadah. Ya bagaimana tidak, di bulan mulia ini semua amal ibadah akan diberi pahala berlipat ganda. Bahkan setiap doa yang dipanjatkan akan terjawab. Setiap pendosa akan terampuni jika mereka memohon ampun dan bertaubat. Tapi di tengah kemuliaan bulan Ramadan ini ada juga sekelompok orang yang pada sabda Nabi SAW termasuk orang yang merugi. Setidaknya ada beberapa golongan yang akan mendapatkan kerugian meski bulan Ramadan ada di tengah-tengah kita. Yang pertama yakni orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan. Siapa mereka? Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah naik mimbar, lalu berkata, amin, amin, amin. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berkata demikian? Lalu Rasulullah bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang berjumpa dengan Ramadan, namun tidak mendapatkan ampunan. Maka aku, Rasulullah, mengatakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi dia tidak membuatnya masuk surga. Maka aku, Rasulullah, berkata amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang ketika namamu disebut, ia tidak bersolawat. Maka kukatakan amin. Jelas sekali dalam hadis ini yang menyebutkan Allah akan melaknat seorang hamba yang saat berjumpa di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Artinya Ramadan bagi golongan seperti orang ini seperti angin yang berlalu begitu saja. Sensitivitas hatinya sudah tidak ada jika tidak mau dibilang mati. Mereka ini adalah orang yang pada saat bulan Ramadan ini datang tetap bergelimang dengan kemaksiatan dan segala sesuatu yang sia-sia. Maka sungguh orang seperti ini sangat merugi jika menyia-nyiakan bulan Ramadan. Kelompok orang ini sangat menyesal saat Ramadan akan usai karena mereka melewati bulan rahmat yang begitu saja tanpa menggiatkan amal soleh. Mereka ini tidak memohon ampun di bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan inilah kesempatan Allah menghapus banyak sekali dosa hamba-hambanya. Lalu golongan yang kedua, berpuasa tapi sia-sia. Golongan yang kedua ini berpuasa ya layaknya kebanyakan muslim lainnya yang berpuasa juga. Tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan juga dahaga saja, tidak lebih. Mengapa? Ya sebab mereka meski berpuasa, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Mereka mengira bahwa puasa di bulan Ramadan ini sama dengan puasa di hari dan bulan-bulan biasa. Maka tidak heran meski ikut berpuasa tapi dosa-dosa juga tetap dilakukan. Padahal jika mereka tahu di bulan suci ini pahala puasa itu berlipat ganda. Bahkan akan diganjar surga dan diampuni dosa-dosanya sebagaimana sabda Nabi yang sering sekali kita dengarkan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mengapa mereka tidak mendapatkan pahala dan tidak diampuni dosanya meski telah merasakan beratnya puasa? Tentu saja sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan pengamalannya serta amal kebodohan, maka Allah tidak butuh pada amalannya meninggalkan makan dan minumnya. Rasul juga bersabda, sesungguhnya puasa itu bukan menahan dari makan dan minum saja. Hanyalah puasa yang sebenarnya adalah menahan dari lagun atau ucapan sia-sia dan rofas atau ucapan kotor. Maka apabila seseorang mencaci maki atau berbuat tindakan kebodohan pada kalian, maka katakanlah inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Lalu golongan ketiga yakni yang tidak menghidupkan malam-malam bulan Ramadan.
Golongan yang menyesal saat Ramadan adalah mereka yang tidak menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah. Mereka lebih memilih tidur atau dilanda kesibukan di malam-malam bulan Ramadan. Mereka juga menganggap amalan sholat malam ini hanyalah amalan sunnah, sehingga tidak terlalu bersemangat menjalankannya dan menganggap enteng sekali saat meninggalkannya. Padahal meski sholat malam ini bersifat sunnah, balasannya itu sangat besar. Ini adalah amalan sunnah yang sangat ditekankan atau sunnah muakkad dalam pengamalannya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan atau mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini ada pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi siapa saja yang melakukan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala juga ridha Allah semata. Bukan karena riya dan juga sum'ah atau ingin dilihat dan didengar amalan kebaikannya oleh orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan atau menghidupkan qiyam Ramadan, yakni sholat malam pada bulan Ramadan, karena dilandasi dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala yang penuh, juga mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Imam Nawawi dalam hadis ini berkata, yang dimaksud qiyamul Ramadan adalah sholat tarawih. Barang siapa melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam hingga selesai, maka akan dicatat baginya pahala seperti orang yang melakukan qiyamul lail semalam penuh. Imam Nawawi mendasarkan ini karena ada dalam hadis sahih dari Abi Dzar bahwa Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan juga para sahabat, lalu beliau bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa katabalahu qiyamul lailah. Sesungguhnya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyamul lail 1 malam penuh. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang dalam ketaatan, sehingga kita diberi kesempatan untuk menjalankan Ramadan yang berikutnya, dan semoga kita bukan menjadi golongan yang menyesal ketika Ramadan meninggalkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.